Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Abdul Rahmat di channel Kelas Hero. Kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, khususnya materi teknik dasar otomotif ya. Jadi materi yang pertama kita tentang keselamatan kesehatan kerja atau K3. Oke, bisa di next ya. Kita geser. Nah, materi K3 kali ini yang akan kita pelajari itu yang pertama terkait dengan ruang lingkup keselamatan kerja, yang kedua adalah tentang meramal bahaya tempat kerja, ketiga adalah alat pelindung diri, dan yang terakhir untuk yang keempat materi dari K3-nya adalah tanda bahaya atau tanda peringatan yang ada pada setiap tempat kerja. Jadi kita harus mengetahui ya. Oke, pendahuluan. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sangat diutamakan dalam dunia kerja, khususnya bidang teknik alat berat ataupun bidang-bidang yang lainnya. Pokoknya setiap kalian bekerja di sebuah perusahaan itu wajib ya kalian mengetahui yang namanya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Banyak perusahaan-perusahaan alat berat yang menjunjung atau mengangkat jargon atau safety first ya. Jadi safety first itu wajib ada pada setiap perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya keselamatan kerja pada dunia kerja bukan hanya menekankan pada hasil produksi, tapi lebih menekankan pada keselamatan saat kalian bekerja, baik pada peralatan kerjanya maupun unit atau alat yang sedang kalian pergunakan. Banyak perusahaan yang memberikan bonus kepada karyawannya jika dalam periode tertentu tidak terjadi kecelakaan atau disebut dengan zero incident. Di dalam bab ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja, sampai dengan hal-hal yang bisa membahayakan potensi pekerjaan serta lingkungan kerjanya. Keselamatan kesehatan kerja, pengertiannya. Workshop kita atau tempat kerja kita atau lingkungan kerja kita dengan cara kita bekerja adalah persoalan yang sangat penting untuk kelangsungan keselamatan dan juga kesehatan kita serta rekan-rekan kerja kita. Leader kita atau pimpinan kita atau konsumen kita juga merupakan bagian dalam keselamatan dan juga kesehatan kerja kita. Sebab semuanya itu saling berkaitan dari hulu sampai ke hilir atau dari atas ya, bagian atas bos kita sampai dengan ke bawahan kita. Ya harus sesuai dengan alur pekerjaannya yang kita kerjakan dan juga alur bisnis yang sedang kita laksanakan. Pemahaman tentang keselamatan dan juga kesehatan kerja adalah hak dan juga tanggung jawab kita semua dan perusahaan atau workshop tempat kita bekerja saat ini. Dalam menjaga kondisi keselamatan dan juga kesehatan kerja, serta meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kematian, cacat, atau cedera yang cukup serius. Nah, berikut ini adalah kutipan berbagai macam tindakan keselamatan dan juga kesehatan kerja yang terhubung dengan industri atau alat berat. Nah, di sini ruang lingkup keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. Sasaran dari kesehatan dan juga keselamatan kerja adalah untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan para pekerja di tempat kerja atau di workshopnya. Yang kedua, untuk melindungi orang-orang yang berada di tempat kerja selain pekerja itu sendiri ya, tadi seperti customer ya contohnya, terhadap adanya resiko pada keselamatan atau kesehatan yang timbul dari seluruh aktivitas yang berada di tempat kerja. Ketiga, untuk memperkenalkan lingkungan kerja pada calon tenaga kerja atau orang di tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan tempat, jenis pekerjaan, alat kerja, dan juga lingkungan kerja mereka. Dan yang terakhir, sebagai sarana untuk menyediakan cara kerja atau SOP, sebuah pekerjaan yang memungkinkan untuk mengupgrade sebuah sistem yang disesuaikan dengan teknologi terbaru yang dipakainya. Selanjutnya, leader atau pimpinan tempat kerja, workshop atau perusahaan tempat kita bekerja.
Setiap leader atau pimpinan harus memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh pekerjanya. Yang kedua, tidak melanggar ketentuan umum dari tiap bagian peraturan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Pimpinan dianggap melanggar jika mengabaikan hal-hal berikut ini. Catat nih ya, wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah mengadakan atau mengkondisikan workshop atau tempat kerja dan sistem kerja yang aman dan tanpa resiko terhadap keselamatan dan juga kesehatan kerja. Yang kedua, wajib membuat plan atau rencana untuk memastikan keselamatan dan kesehatan serta meniadakan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang dengan penggunaan, penanganan, penyimpanan atau transportasi dan bahan-bahan yang dapat membahayakan para pekerjanya. Ketiga, menyediakan informasi, petunjuk, pelatihan, dan juga pengawasan yang diperlukan untuk meyakinkan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dari pegawainya. Yang terakhir, memperhatikan tempat kerja di bawah pengawasan pimpinan atau leader. Nah, poin-poinnya yang pertama, wajib merawat ya keadaan aman tanpa adanya resiko terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Yang kedua, menyediakan dan juga menjaga jalan masuk serta keluar dari tempat kerja yang aman tanpa adanya resiko. Dan yang ketiga, menyediakan atau merawat lingkungan kerja bagi para pekerja karyawannya yang aman dan tanpa resiko terhadap kesehatan dan juga wajib mencukupi fasilitas bagi kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Yang keempat, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk ketersediaannya informasi yang cukup dalam penggunaan fasilitas dan juga zat kimia di tempat kerja. Misalnya, bagaimana fasilitas tersebut dibuat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Sehingga saat digunakan, fasilitas tersebut akan aman dan tanpa adanya resiko terhadap kesehatan. Yang kedua adalah hasil penelitian atau hasil tes yang relevan yang diperoleh pada atau dalam hubungannya dengan zat kimia dan tentang kondisi yang penting untuk meyakinkan bahwa bahan tersebut akan aman dan tanpa adanya resiko bahaya ketika digunakan dengan baik. Pimpinan dan pekerja harus meyakinkan keselamatan dan juga kesehatan dari orang lain yang sedang berada di tempat kerjanya. Setiap pimpinan harus meyakinkan bahwa orang yang bukan karyawannya tidak mendapatkan resiko terhadap kesehatan dan juga keselamatan mereka yang timbul dari adanya aktivitas kerja karyawan pada saat mereka berada di tempat kerjanya. Poin yang kedua, setiap karyawan harus meyakinkan bahwa orang yang bukan karyawannya tidak mendapatkan resiko terhadap kesehatan dan juga keselamatan mereka yang timbul dari aktivitas kerja karyawan pada saat berada di tempat kerjanya. Dan orang yang bertanggung jawab terhadap tempat kerja, fasilitas kerja, dan bahan kimia yang digunakan selain karyawan harus memastikan faktor kesehatan dan juga keselamatannya. Setiap orang pada semua tingkat wajib mengontrol yang namanya lingkungan luar pabrik yang telah dibuat tersedia bagi karyawan atau juga bukan karyawan sebagai tempat kerja atau alat akses keluar masuk. Setiap fasilitas hingga bahan kimia di lingkungan luar pabrik yang disediakan untuk digunakan atau dioperasikan oleh karyawan di tempat kerja harus memastikan bahwa lingkungan pabrik, alat akses keluar masuk dari pabrik atau zat kimia ada pada kondisi aman dan tanpa adanya resiko terhadap kesehatan. Dan yang terakhir adalah karyawan. Para karyawan di tempat kerja harus memperhatikan dan juga bekerja sama dengan pimpinan setiap pekerja ketika di tempat kerja. Yang pertama, wajib peduli pada kesehatan dan juga keselamatan orang yang berada di tempat kerja yang memungkinkan terimbas dari indikasi atau kelalaian di tempat kerja.
Yang kedua, harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku tentang kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan yang dikeluarkan oleh pimpinan atau pihak lain berdasarkan tindakan K3 atau organisasi perundang-undangan kesehatan dan juga keselamatan kerja bekerja sama dengan pimpinan seperlunya untuk memungkinkan agar kebutuhan akan K3-nya dapat terpenuhi serta terpatuhi. Semua orang tidak boleh mengganggu atau menyalahgunakan benda-benda yang disediakan untuk kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan kerja. Seseorang tidak boleh dengan sengaja atau sembrono mengganggu ya atau menyalahgunakan apapun yang disediakan yang berhubungan dengan kesehatan keselamatan kerja sesuai dengan tindakan K3 atau undang-undang dari Asosiasi Kesehatan dan juga Keselamatan Kerja. Jadi, intinya yang pertama adalah setiap orang yang terlibat dengan pekerjaan wajib memiliki tanggung jawab hukum untuk meyakinkan bahwa lingkungan kerjanya seaman dan juga sesehat mungkin. Yang kedua, para pekerja harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat, ya. Para pekerja juga harus bekerja dengan sikap aman dan juga sehat. Poin yang ketiga adalah para pekerja memiliki hak untuk menuntut adanya patokan yang memadai bahwa mereka di lingkungan yang aman serta sehat. Poin yang keempat, semua pihak, baik pekerja maupun pimpinan yang terlibat dalam K3 harus memastikan lingkungan kerja aman, sehat, dan dapat diusahakan di bawah tindakan kesehatan serta keselamatan kerja. Poin yang kelima, setiap pekerja harus menjaga kepedulian pada tempat kerja, rekan kerja, perlengkapan, dan juga fasilitas. Dan yang terakhir, pimpinan dan pekerja dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran K3, yaitu akan dikenai hukuman tergantung pada jenis dan juga besar pada kesalahannya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Masih materinya tentang K3 ya. Jadi materi yang nantinya yang kedua ya yang akan kita bahas di sini yaitu meramal bahaya tempat kerja. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ke kolom komentar saja ya teman-teman semua. Teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, jika tidak ada maka saya akan close untuk pertemuan hari ini. Thank you for watching this video, terima kasih banyak. Kalian bisa berkunjung kita melalui channel YouTube, TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita, atau WhatsApp melalui chatting kita, ya snack video, serta website kita. Thank you, see you the next time, bye.